Finity proudly present Parenting Podcast. Halo Smart Parents, kembali lagi di Parenting Podcast, all about parents voices. Dan sekarang ditemenin sama saya Andaru, dan biasanya kita tuh kedatangan tamu, tapi kali ini kita nyamperin ke salah satu rumah dan studio workshop yang ada di daerah Bintaro. Dan sekarang di sebelah saya sudah ada Ibu Wiwi, yaitu ibunda tercinta dari Thomas ya Bu, yang dikenal biasa dengan Thomas Origami. Halo Bu Wiwi, apa kabar nih? Kabar baik, Sehat ya Andaru. Bu ya? Wah, ini kalau aku lihat di studionya nih, ini banyak sekali nih karya dari Thomas nih Bu. Ngitung nggak sih Bu, ada berapa kira-kira nih di sini? Ribuan ya? Ada ribuan. Iya. Wow, luar biasa sekali. Makanya tadi tuh pas aku datang tuh aku lihat-lihat kayak ini banyak sekali karya origami yang nanti pasti akan kita berikan juga ke Vinizen footage-nya ya, tenang aja. Ini banyak sekali dan keren-keren banget nih Bu. Nah, jadi Bu Wiwi ini adalah ibunda dari Thomas Origami. Nah, jadi sekedar memberitahu saja kalau Thomas Origami itu adalah anak pengidap autism yang karyanya luar biasa, memiliki kemampuan khusus membuat origami secara cepat dan tepat ya Bu ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit Bu mengenai Thomas? Ya, Thomas sekarang usia 23 tahun. Oke. Ya. Didiagnosa menyandang autis itu kira-kira 2 tahun ya. Oke. Oh, pada umur 2 tahun ya Bu ya? Betul-betul. Okay. Sebetulnya 19 bulan sebetulnya. Oke. Cuma waktu itu kan tahun 99. Jadi dokter juga belum bisa memastikan. Jadi waktu saya bawa memang ada gejala, tapi harus dikonfirmasi nanti umur 2 tahun. Oke. Lalu setelah 2 tahun ternyata betul gitu ya, memang begitu. Padahal itu dari 20 bulan saya langsung terapi itu. Saya pikir akan selesai dalam 3-6 bulan gitu kan. Jadi saya pikir usia 24 bulan datang itu sudah sembuh gitu kan, nggak jadi autis gitu kan. Saya juga waktu itu belum terlalu ngerti lah apa itu autis. Tetapi ternyata waktu 24 bulan itu malah makin parah gitu. Oke, kalau boleh tahu gejalanya apa sih Bu? Awalnya itu ya, awalnya pas dia 16 bulan itu pas saya berhenti kerja cuti unpaid karena kakaknya sering sakit gitu, baru masuk playgroup. Saya cuti dulu bekerja, lalu saya pikir dengan di rumah Thomas akan lebih dekat ke saya ya. Ternyata setelah saya 2 bulan di rumah, nih anak kok nggak deket, malah makin jauh. Makin jauhnya makin cuek ya. Oke. Jadi kalau misalnya saya pergi ke luar sebentar 1-2 jam, saya pulang si kakaknya udah peluk-peluk, udah mama-mama gitu kan. Si Thomasnya malah enggak gitu, noleh aja belum tentu. Waktu itu lalu dia seneng benda-benda berputar, lalu seneng sendirian gitu. Apa-apa ngambil sendiri. Jadi saya pikir mandiri kan. Itu pada umur berapa tuh Bu? Thomas 18 bulan. 18 bulan. Iya. Lalu mulai puter-puter roda sepeda 3. Sepeda roda 3 dia puter-puter. Saya kan nggak tahu juga itu gejala apa ya waktu itu kan. Pokoknya beda gitu loh. Lalu seperti nggak dengar. Jadi kita panggil gitu juga kayak nggak dengar apa-apa gitu loh. Sampai suami saya juga pikir, oh ini mungkin gangguan pendengaran saja kan. Lalu kita pergi tes BERA. Sangat sensitif telinganya, sangat bagus. Tapi kenapa seperti nggak dengar kan? Itu akhirnya jadi terus mencari lah. Kalau tengah malam sering nangis gitu kan, nggak tahu juga kenapa. Lalu kita mencari-cari, akhirnya sebulan kemudian tuh baru mungkin ada gejala nih, sedikit autis nih. Tapi belum pasti ya, karena belum 2 tahun. Zaman dulu kan mendiagnosanya belum seperti sekarang. Lalu udah saya pikir ya udah kalau ternyata nanti autis harus diapain. Lalu ya di terapi. Lalu pulang dari dokter itu saya langsung ke tempat terapi, minta di terapi. Terus mereka ketawa karena ini Thomas belum 2 tahun. Jadi waktu itu ya, akhir tahun 99 harus sudah 2 tahun ke atas mungkin baru bisa didiagnosa dengan pasti. Lalu saya pikir terapinya seperti apa? Oh, terapi perilaku nih. Cuma diajarin ini itu bukan obat. Saya pikir kalau gitu saya daftar sebelum 2 tahun ada efeknya nggak? Enggak kan? Lebih cepat lebih baik ya sudah saya terapi aja. Nah dapatlah bulan depannya 20 bulan terapi, kemudian usia 24 bulan
saya ke dokter lagi dan ternyata autis itu, dan gejalanya makin parah, itu makin regresi. Oke. Yang menurun itu apa aja tuh Bu? Yang menurun ya? Iya. Dia ternyata jadi hiperaktif. Hiperaktif, oke. Tadinya nggak terlalu lah ya, aktif biasa, jadi luar biasa aktif. Lalu dia itu motoriknya jadi jelek. Oke. Jadi tadinya misalnya papanya mau berangkat kerja, dia dada dengan bagus gitu ya. Iya. Lama-lama dia kalau dada bingung gitu loh, tangannya kemana-mana lah gitu. Nggak bisa kontrol motoriknya kayaknya ya. Oke. Gitu. Itu sampai berarti dari usia 2 tahun itu didiagnosa, seterusnya berarti menurun tuh Bu ya? Ya sampai mungkin 3 tahun lah ya, Sampai masih 3 tahun ya. Begitu cepatnya regresi ya. Oke. Dan concern pertama Ibu apa sih ketika tahu kalau Thomas itu mengidap autis? Saya dulunya nggak stres nggak apa, karena saya pikir autis itu apa? Oh penyakit gitu kan. Tapi kan nanti ada di terapi. Jadi saya pikir 3-6 bulan sembuh dong gitu. Bu, iya. Jadi saya belum stres. Nah akhirnya setelah 6 bulan kemudian saya lihat kok ini anak udah di terapi seminggu 2 kali. Lalu saya di rumah juga ikut ngajarin dia. Kok bukan membaik malah makin menurun. Ya. Jadi saya mulai mikir ini apa itu sebetulnya autis. Lalu saya mulailah baca-baca itu, dikasih buku begitu banyak, literatur dalam bahasa Inggris semua saya pelajarin, saya kaget. Karena ternyata itu bisa jangka panjang bahkan seumur hidup. Nah baru deh mulai stres. Akhirnya awal dari setelah stres itu, awalnya kok bisa nih tahu kalau Thomas itu dia berbakat di origami gitu Bu? Oh itu nanti umur 3,5 tahun tuh. Jadi 3,5 tahun kan anak-anak udah bisa masuk playgroup ya. Nah walaupun di hiperaktif saya kepengen coba dong. Saya pengen coba cari banyak sekolah, nggak ada yang mau terima nih. Kalaupun mau terima saya nggak boleh masuk, atau terapis pendampingnya. Kalau salah satu dari kita nggak boleh masuk, bagaimana saya bisa observasi kan? Betul Bu. Lalu akhirnya dapatlah satu sekolah yang terlalu besar gitu. Muridnya ya 40-an, kayak sekolah negeri lah ya, Sang Timur gitu. Ternyata dia sangat tidak nyaman dengan suara-suara berisik keras gitu. Teman-temannya gitu begitu banyak, nanti ada yang nangis segala macam. Jadi dia nangis terus gitu kan. Nah waktu nangis terus itu guru playgroup kan suka kasih kertas tuh. Ngajarin melipat yang sederhana ya. Nah begitu dapat kertas itu dia langsung cepet sekali diem. Langsung seneng tuh ya. Iya, cepet gitu. Jadi saya pikir, wah ini kertas sangat menenangkan gitu kan. Nah buat saya kan yang penting dia nggak nangis terus gitu waktu itu. Itu sih awalnya begitu. Tetapi karena motoriknya jelek kan, mencoba ngelipat terus juga belum bisa. Ya gitu. Lalu umur 4 tahunan kita pindah nih ke daerah Bintaro, karena dulu Jakarta Timur. Nah daerah Bintaro ini kita dapat TK yang sangat kecil. Jadi satu kelas itu waktu itu cuma 7 anak gitu ya. Lebih kondusif ya Bu ya. Terus tempatnya tertutup ya karena pakai AC ya. Nah ternyata kan meredam suara-suara dari luar. Dia mulai agak nyaman. Cuma dengan 7 anak nih kelas. Lalu begitu lagi waktu gurunya mengajarkan origami sederhana, dia senang banget. Lalu di rumah itu mencoba melipat terus. Nah, saya jadikan itu sebagai reward tuh. Kalau terapi, kalau dia bisa misalnya Thomas melompat atau pegang merah, pegang biru, kalau bisa dapat bagus gitu kan. Lalu ada break nih. Kalau kamu bagus, terus latihan kasihnya apa? Kertas. Si kertas dia senang dong, diem 5 menit, belajar lagi, nanti gitu lagi. Akhirnya jadi trigger sendiri buat dia untuk semakin ini ya Bu, semakin pengen belajar sesuatu ya Bu. Iya, waktu itu saya belum terpikirkan ya, karena melipat juga susah. Yang penting pokoknya saya sediain kertas supaya dia diem. Kalau nanti ada break, dia bisa ada kegiatan yang dia suka. Nah ternyata begitu 5 tahun, dia sudah bisa melipat kira-kira 3 bulan origami, hanya dari buku yang saya beli di Gramedia. Itu habis tuh satu buku Bu? Lupa persisnya ada berapa buku ya, pokoknya dia bisa lipat semuanya dah. Itu di umur 5 tahun. 5 tahun. Terus jadi dalam setahun itu saya perhatikan di buku rapot ya, itu dari triwulan pertama, kedua, ketiga itu kemajuan motoriknya sangat bagus.
pertama nih nggak bisa ngelipet kan, kedua mulai bisa, di ketiga itu wah ngelipetnya sangat kompleks, sangat rapi gitu. Dalam setahun ya. Jadi itu di umur 5 tahun sudah bisa 30-an origami. Lalu saya belum sadar bahwa origami itu ternyata tidak mudah gitu. Iya Bu, ya karena kan kita juga kalau main origami dulu kan mungkin yang simpel-simpel ya Bu. Cuman taunya perahu ya atau pesawat terbang. Saya bikin perahu aja dulu mungkin masih moyat-moyat Bu. Betul. Saya pikir mudah aja dong, dia nggak ada yang ngajarin, cuma dikasih buku bisa gitu. Awalnya sih cuman begitu. Tapi pada akhirnya sekarang sudah membuat sangat banyak ya Bu. Dan Thomas itu membuat origami, dia sudah berprestasi ya Bu ya? Iya, tidak pernah menyangka juga ya. Jadi usia kelas 2 SMP itu, di SD tuh dia hampir berhenti origami karena matanya minusnya nambah dengan cepat. Lalu sibuk terapi, sibuk pelajaran. Lalu sekolahnya itu ternyata walaupun bagus banget tapi buat dia terlalu susah karena banyak sekali mata pelajaran. SMP kita pindahkan dia ke tempat yang lebih kecil. Nah di tempat itu dengan sistem belajar dia itu sangat cocok. Jadi yang tadinya saya pikir mau naik kelas saja susah di SD, di situ dia cepat sekali akademisnya berkembang. Ini SD sekolah umum ya Bu ya? Sekolah umum, selalu sekolah umum dari TK ya. Lalu di kelas 2 perlu penyesuaian 1 tahun di SMP. Lalu setelah itu di kelas 2 dia pulang sekolah paling ngerjain PR setengah jam, 1 jam. Setelah itu nganggur tuh. Ya kan? Dari jam 3 sampai malam. Nah dia mulai melipat-lipat lagi. Gitu. Melipat lagi. Kok saya perhatikan makin bagus. Lalu makin bagus itu dia kepengin masuk rekor muri. Iya, itu awal mulanya jadi banyak ya. Iya, itu keinginannya Thomas Bu? Keinginannya. Akhirnya gimana? Iya. Nah, terus saya pikir waktu itu kan saya suka cerita segala macam. Jadi cara saya mendidik Thomas karena di anak kelihatannya kan tanpa ekspresi, datar ya. Kayak nggak ada keinginan apa-apa gitu loh. Jadi saya coba memancing-mancing, menceritakan kalau ada anak lain masuk koran nih bagus banget ya, lukisannya bisa dimuat di koran, ya kan? Lalu puisi, lalu oh ini ada anak masuk rekor muri, dia tanya apa itu rekor muri, saya jelaskan. Ini ada anak masuk rekor muri dengan begini-gini prestasinya, lalu dia bilang gini, saya juga mau masuk rekor muri atau majalah TV gitu. Terus saya tanya kenapa Tom? Saya mau berprestasi juga gitu loh. Pak saya terharu ya waktu itu. Ternyata anak ini punya juga keinginan untuk tampil gitu kan. Tapi kan nggak kebaca dari wajahnya. Mau rekor muri apa ya? Gitu kan, coba kamu kepikir nggak? Lalu dia lihat tuh beberapa origaminya yang cuma 30-an itu kan. Sedikit-sedikit lah. Oh saya mau jadi anak itu dengan origami terbanyak deh. Gitu ya. Akhirnya pada saat itu Thomas mulai langsung bikin kah atau? Nah gitu kan. Boleh juga, saya pikir apa aja lah yang penting dia punya keinginan ya. Udah mulai kelihatan. Lalu saya ngobrol sama teman saya, itu tuh si Thomas lagi pengen masuk ke majalah TV rekor muri. Teman itu tiba-tiba bilang seminggu kemudian dibilang ada nih TV lagi cari anak dengan hobi yang unik. Lalu dikenalin lah gitu. Jadi datanglah ke kru TV ke rumah 2 minggu kemudian. Pas sekali ya Bu ya. Setelah dia ngomong Iya, bahkan sebelum itu ada juga teman yang kasih ada nih majalah Berani gitu ya, majalah anak-anak. Dia tinggal email aja, hubungi, lalu saya diminta email foto-fotonya. Foto lukisan dan origami langsung dimuat gitu. Jadi dalam hitungan minggu ya. Minggu pertama, kedua gitu. Nah dari situ udah deh. Waktu itu karena dia mau rekor muri kan harus dihitung ya. Saya coba menghitung ya. Itu 5 tahun berapa ya? Itu kelas 2 SMP itu berapa tahun yang lalu ya? Jadi kira-kira 10 tahun yang lalu ya. Itu sudah hampir 2000. Wow, luar biasa. Kebayang nggak? Iya, nggak kebayang bikinnya sih Bu, proses bikinnya. Jadi saya pikir banyak sekali gitu kan. Sudah pasti bisa lah masuk rekor muri kalau hanya berdasarkan kuantitas gitu sebetulnya. Tapi akhirnya dilanjutkan ke rekor muri kah atau enggak? Akhirnya enggak karena kan kita harus cari sponsor ya. Ribet ya. Kecuali mau bayar sendiri. Emang butuh bayar gitu ya Bu ya sebenarnya? Iya kan mereka
pasti butuh apa ongkos atau apa kali ya, saya nggak tahu juga iya, persis. iya. Tapi pilihannya adalah membayar sendiri atau cari sponsor. Oke. Nah, saya Tapi, bukan orang yang bisa cari sponsor. Ibu support, berarti support selalu ya Thomas itu untuk kegiatannya yang dia suka gitu ya Bu ya? Iya. Oke. Dan kan tadi Ibu sempat mention kalau Thomas itu ada kakaknya ya Bu ya? Iya. Bedanya berapa tahun Bu? 3 tahun. 3 tahun. Nah, untuk membagi perhatian itu seperti apa sih Bu? Sedangkan kalau kakaknya normal ya Bu, tidak apa-apa ya maksudnya. Kalau Thomas kan berkebutuhan khusus ya Bu. Iya. Nah, untuk membagi perhatiannya itu gimana sih Bu? Ya, itu cerita sedih ya di balik itu ya. Okay. Karena anak pertama itu saya itu cepet banget ngomong, kritis, pinter ya. Jadi saya gampang membandingkan kan. Oke. Gampang bandingkan, nih harusnya kok dulu yang kakaknya 1 tahun aja udah bisa begini gitu kan. Kok Thomas belum gitu. Jadi saya cepat merasa ini ada sesuatu yang beda. Oke. Ya, kalau sekedar belum bicara kan saya pergi nih keliling-keliling ke dokter anak, lalu dibilang biasa anak laki-laki nanti umur 3 tahun, 4 tahun baru bisa bicara juga. Karena kan? pada situ belum 2 tahun malah ya Bu ya? Iya belum ya kan, jadi saya pikir oh gitu ya. Tapi ada sesuatu yang beda yang saya mau ceritain juga bingung kan. Yeah. Nah udah setelah tahu tadi kan setelah autism mulai terapi, lalu saya berhenti bekerja full nih, nggak balik ke kantor lagi. Karena saya sama suami sepakat kalau ini butuh jangka panjang. Yep. Saya harus mengutamakan anak dulu. Okay. Jadi suami yang mencari nafkah, saya fokus di rumah untuk pemulihan Thomas dulu nih, ya kan? Nah, lalu karena fokus saya untuk Thomas dan itu anak makin aktif, mesti terapi itu zaman dulu kartu-kartu harus bikin sendiri, apa alat harus bikin sendiri. Waktu saya sepertinya terfokusnya pada Thomas saja kan? Iya. Nah si kakaknya ini sangat baik. Sangat baik, sayang banget sama Thomas, kadang-kadang ikut jadi asisten terapis. Oh, ngerti ya kakaknya ya. Pengertian ya. Iya, kan ada beberapa mungkin yang malah kayak betul. Aku kurang diperhatikan kalau kakaknya. Iya, nah baik kan. Iya, jadi karena dia baik, saya dan suami pikir tanpa sadar ya. Iya. Ini anak memang baik kok, nggak perlu dipapain, nggak iri, nggak apa kan. Iya. Lalu saya ekspektasinya jadi mungkin terlalu berlebihan. Karena dia sangat dewasa. Ternyata dia itu makin sering sakit-sakitan tuh. Jadi sampai umur 8,5 tahun itu sering sakit, seminggu itu bisa 2-3 kali sakit gitu. Ya kan? Tapi itu sebabnya saya jadi berhenti kerja juga full ya. Selain karena Thomas begitu, nih anak sakit. Lalu sakitnya berlanjut nih sampai umur 8,5 tahun. Ternyata nih ya. Ternyata saya tahu dia ada di dalam hatinya itu ya. Jadi dokter umum yang menjelaskan bahwa ini anak sakitnya karena dia menikmati sakitnya. Oh iya. Ya, karena sering banget ke dokter itu, udah seperti dokter keluarga saking seringnya, si dokter kasih tahu saya ini si kakak sakitnya menikmatinya. Lalu saya mikir kok bisa sakit dinikmatin? Iya. Dia panas tuh 39 sampai 40 loh kalau panas. Oh itu tinggi. Ya, lalu singkat cerita dokter bilang dia gali-gali baru tahu dia punya adik karena adiknya nggak pernah sakit ya. Iya. Di Thomas nggak pernah sakit. Digali-gali akhirnya dibilang, Ibu kalau ibu percaya nih ya dengan teori saya, karena si kakaknya itu dicek jantungnya bermasalah, asam urat tinggi, paru-parunya bermasalah. Itu pada umur berapa Bu kakaknya? 8,5 tahun. 8,5 tahun. Dia hampir 9 tahun. Ada hasil labnya jelas. Lalu saya mesti ke dokter jantung juga kan. Nah lalu si dokter umum bilang, Ibu tidak usah ke dokter jantung lagi. Kalau teori saya benar, Ibu bisa menyembuhkan sendiri. Wah bagaimana caranya? Adalah dengan memberi perhatian khusus kepada kakak. Ya, jadi walaupun secara sadar dia baik, sayang adiknya, di bawah sadarnya dia iri, ya, dia jealous. Jadi dia kepengen juga dong sama mamanya. Lalu saya mulai ingat-ingat, oh iya loh, saya pernah dengar 2-3 kali dia ngigau si kakak nih ya. Iya. Mama keluar dong main sama Andre, jangan sama Thomas terus. Oh itu ngigo pada saat itu. Ngigo ya. Lalu saya ingat juga kalau saya kan nggak suka masak, nggak punya oven. Lalu beli oven terpaksa karena kan harus pantang ya, anak-anak autis tuh pantangannya banyak. Dari makanan sekalipun. Dari makanan. Jadi saya mesti belajar masak, beli oven gitu kan.
Lalu diajak ngobrol, Mama kalau adik nggak autis, Mama belajar masak nggak? Kalau adik nggak autis, Mama berhenti kerja nggak? Iya. Kalau adik nggak autis, Mama akan ini ya, ini itu gitu pokoknya. Lalu saya jawabnya kan polos-polos saja. Ya enggak dong, Mama pasti kerja kan bantuin Papa. Kan kita kepengen punya rumah, gitu kan. Ngembangin segala macam. Nah, jadi ternyata anak-anak itu kan observer yang baik, tetapi analis yang buruk ya. Iya, Bu. Jadi dia menganalisa dan menyimpulkan bahwa mamanya hanya sayang ke adiknya. Oh iya. Ya, kalau enggak dia pasti nggak berhenti kerja dong si mama. Lalu satu itu, kedua karena perlu terapi, tiap hari terapi, banyak terapis ke rumah gantian. Salah satu metode terapi adalah memberikan pujian. Oke. Jadi wah Thomas pinter, diminta lakukan ini bisa, pinter, hebat, awesome. Setiap hari ratusan kali. Lalu si kakak ini menyimpulkan lagi, ternyata semua orang bilang Thomas pinter, tapi nggak ada yang muji saya gitu kan. Iya. Jadi betul. Jadi kelas 1 SD saya ingat dia selalu cari alasan untuk tidak sekolah. Karena dia bilang, Mama ini pegang badanku agak anget nih gitu kan. Iya. Mama aku kok gak enak badan, ada alasan supaya dia di rumah. Iya. Lalu dia bilang, aku nggak mau sekolah kan aku juga nggak pinter, cuma bisa gambar. Kalau Thomas pinter segala hal. Saya tanya, bisa sampai ngomong kayak gitu. Iya. Saya tanya kenapa? Ya semua orang juga begitu, kalau yang datang ke rumah selalu tahu Thomas pinter, selalu puji. Oke. Wah, jadi luka batinnya banyak lah ya. Nah, singkat cerita, setelah saya mengikuti saran si dokter umum itu, pulang sekolah saya udah duduk di teras nunggu dia pulang, turun dari mobil jemputan. Lalu saya pokoknya full buat dia, berenang berdua, ke toko buku berdua, sampai ulang tahun berdua aja ya. Itu mulai dari awal Februari sampai bulan Mei. Saya waktu itu karena ada kejadian ya, ada mama saya sakit, saya rawatin, saya baru sadar nih anak nggak pernah sakit loh. Oke, setelah di-treat seperti itu. Setelah ya, jadi sama sekali nggak pernah sakit sampai sekarang. Jadi itu apa ya, cinta yang menyembuhkan. Waktu si kakak itu merasa dia dicintai juga, merasa disayang, sembuh sendiri. Betul kata si dokter umum itu. Akhirnya ini nggak sih Bu, cara mengkomunikasikan ke kakaknya tuh seperti apa? Apakah Ibu memang hanya dengan metode mengajak dan quality time terus, ataukah Ibu ada misalnya komunikasi khusus untuk memberitahu dia gitu Bu? Oh iya, karena anaknya sangat dewasa, bahasa kasihnya itu ngobrol, spend time. Saya banyak sekali ceritain bahwa adik begini, butuh begini, begitu, dan dia mengerti. Jadi secara sadar memang dia mengerti. Dia sering menawarkan bantuan untuk ikut bantu terapi, ikut memilihkan makanan-makanan yang Thomas bisa makan. Kalau jalan-jalan dia selalu tanya dulu, yang ke tempat ini Thomas boleh ikut nggak? Beli makanan ini Thomas bisa makan nggak? Nah, jadi dari ngobrol itu komunikasi justru. Justru itu emang kuncinya Bu ya. Dan kalau untuk support system sendiri ini Bu hingga saat ini, ekosistem seperti apa sih Bu yang dibangun di rumah? Karena kan di rumah sama di sekolah pasti beda ya Bu ya? Buat Thomas ya? Iya buat Thomas Bu. Nah, kesalahan waktu tahun-tahun pertama terapi itu, terapi saya pikir hanya di ruangan saja. Jadi begitu di luar udah dia aktif lagi, nggak ada aturan lagi. Setelah mengerti, di tahun ketiga setelah mengerti kesalahannya, di tempat terapi, lalu digeneralisasi di rumah. Mesti dilakukan dengan konsisten. Ya, jadi kalau tempat terapi diajarin aja apa, di rumah juga begitu. Lalu kalau harus mandiri, mesti cuci tangan, ngantri segala macam, di rumah juga begitu. Akhirnya Ibu belajar juga tuh ya Bu untuk terapi Thomas untuk sehari-harinya ya. Kalau suami Ibu pun juga berarti gimana, di tengah kesibukan kan pada saat itu suami Ibu kerja kan, Ibu yang di rumah itu gimana Bu? Saya pikir itu kombinasi yang bagus ya. Jadi kalau weekend, dia kan bisa melihat dari kacamata yang kalau saya tiap hari ngelihat kan ada perubahan, nggak ada perubahan, kadang-kadang nggak terlalu berasa ya. Iya Bu, betul. Nah jadi suami itu yang hanya weekend bisa ngelihat, justru malah bisa kasih masukan. Ya, oh ini masih gini, oh ini begitu, begini. Dari kacamata orang luar ya yang nggak tiap hari ngelihat gitu. Jadi progresnya mungkin lebih terlihat ya Bu ya. Betul. Sangat bagus. Nah, untuk Thomas sendiri nih sampai sekarang Thomas sudah umur berapa? Tapi 23 tahun. Kegiatan sehari-harinya apa aja sih Bu? Dia itu sudah lulus kuliah. Dia tinggal nunggu wisuda ya. Jadi dia itu
dia sangat disiplin mulai dari SMP itu dengan metode sekolah di sekolahnya dari SMP SMA itu diajarin untuk merencanakan sendiri. Merencanakan sendiri. Iya, belajarnya mau seberapa jauh, seberapa banyak yang mau dibaca, yang mau dikerjain, lalu susun jadwal gimana, lalu kalau udah break, kapan dia boleh ngapain aja, gitu kan? Oh iya iya. Jadi dia sudah sangat mandiri lah kalau soal begitu. Jadi biasanya pulang sekolah dulu ya, kalau udah selesai PR, dia akan belajar misalnya dulu saya senang pakai komputer, belajar bikin film misalnya, film singkat gitu kan ya. Lalu gambar dia suka, lalu origami, lalu mulai banyak undangan pameran kan. Iya. Mulai SMP itu mulai banyak pameran. Nah jadi dia mengatur waktu tuh untuk bikin, oh ini buat pameran mau bikin ini, bikin itu. Jadi saya tinggal mau temanya apa nih, gitu jadi kan. Thomas yang scheduling sendiri tuh Bu ya? Iya. Jadi kan kalau ngelipet cepet ya. Jadi oke, nih mau ada konvensi origami nih tentang waktu itu temanya animal endanger gitu ya. Oke, jadi nanti fokus bikin yang begitu binatang. Iya, nanti saya kasih ide. Nanti mau di displaynya bagaimana ya? Saya ajak diskusi supaya kelihatan bagus bagaimana. Dari mana orang tahu ini binatang ini nih binatang itu gitu kan? Nanti bikin label aja gitu. Nanti dia bikin label, dia sendiri ketik sendiri. Nanti saya paling ajarin nih guntingnya caranya begini gitu kan? Nanti dia yang akhirnya dia udah bisa mandiri sampai sekarang. Iya, betul. Nah, sampai sekarang berarti kan sudah ada nih Thomas Origami ini ya Bu ya. Ini awal mula Ibu tuh bikin Thomas Origami ini tuh gimana sih Bu? Awalnya gimana ya? Setelah lulus SMU. Setelah Thomas lulus SMU ya. Lalu kita belum kepikir tuh mau kuliah apa ya gitu. Karena bakat seninya menonjol sekali. Tetapi saya dan suami itu dari ekonomi dua-duanya nggak ngerti seni ya. Kalau kuliah di bidang seni saya harus ikut kuliah dong, ya kan? Karena dia kan kalau belajar bisa di tengah orang banyak bisa sangat konsentrasi terganggu. Bu. Masa saya ikut kuliah, gitu kan? Jadi kita sudah 1 semester bingung nih mau kuliah apa. Kalau kuliah online yang seni-seni bisa juga sih. Tapi bagaimana saya dan suami bisa bantu? Karena kita nggak ngerti apa-apa ya. Iya betul. Lalu di semester kedua suami kepikiran udah kuliah akuntansi aja. Akuntansi, Kenapa? Karena dia sangat suka matematika. Hitung-hitungannya kuat. Dia anaknya disiplin, rapi, teliti gitu kan. Jadi lalu kerjaan accounting kan nggak perlu banyak ketemu orang. Yang penting dia pengolahan datanya bagus ya. Betul nggak? Betul. Nah lalu kuliahnya yang online dong pilih. Karena dia kekuatannya di belajar sendiri. Jadi ketemulah universitas terbuka. Online ya, bisa online kan. Nah, akhirnya wah kayaknya idenya oke juga nih ya. Kan begitu dia nggak tahu bagaimana dong kalau ada kesulitan. Nggak perlu pergi tutorial ke kampus. Karena orang tuanya. Iya, karena ya, saya dan suami itu backgroundnya accounting kan. Nah, jadi papanya lah yang paling sering jadi dosen privatnya kalau ada kesulitan. Tapi karena dia terbiasa belajar sendiri, relatif mudah lah. Ya gitu. Lalu waktu itu bingung tuh. Kalau sudah di rumah terus, nggak ada teman dong. Nggak ada orang untuk berinteraksi. Jadi terus nggak mungkin kan seharian belajar terus itu. Lalu ada ini kita bikinin aja deh sanggar kecil gitu ya. Galeri kecil. Kita juga bingung mendisplay origami yang udah ribuan itu. Jadi tempat ini dibikinlah, dibersihin, dibikin, disusun di sini. Lalu kita buka galeri supaya anak-anak yang mau origami bisa datang belajar. Ya. Yang penting bukan masalah income-nya, tetapi dia punya teman-teman baru terus yang dia belajar berinteraksi, lalu ngajarin. Ngajarin itu kan tidak mudah ya. Orang pintar belum tentu bisa ngajar. Nah, waktu dia ngajar itu seperti terapi karena kalau kecepatan ngomongnya kan muridnya protes dong. Cepet banget sih nggak jelas gitu kan. Atau kalau dia ngelipetnya sibuk sendiri, kalau saya asingnya kan yang diajarin juga protes dong. Jadi ternyata itu sangat membantu ya. Sampai sekarang berarti dari dulu sampai sekarang nih udah
Sering berarti orang datang ke sini untuk belajar Iya, origami cukup ya, Bu? sering. Oh, Cuman oke. berhenti karena pandemi ya. Iya, Jadi iya, kita belum terima tamu lagi. Oke, dan akhirnya buatlah ini tempat ini dinamakan Thomas Origami ya, Bu? Iya, ya? Thomas. Oke, untuk sebenarnya ini display untuk orang belajar juga dan Iya. mungkin dijual juga ya, Bu? Dijual, jadi orang yang mau pesan gitu bisa datang. Iya. Kebanyakan mau datang karena seneng ya lihat-lihat. Iya, Bu. Lalu bisa belajar di sini sambil nunggu Thomas ngelipat gitu. Oke. Jadi gitu. mereka tuh ngeliatin aja, Lihat langsung juga oke. bisa ya. Oh, luar biasa sekali. Oke, Bu, bicara tentang Thomas Origami sendiri. Ini kan sampai sekarang tadi Ibu bilang udah ada orang yang datang, belajar dan dijual juga origaminya kan. Ini berarti Thomas dari anak yang mengidap autis itu bisa menghasilkan bahkan, Bu, ya. Itu kunci suksesnya itu apa sih, Bu? Kunci sukses ya, yang membantu dia bertumbuh seperti sekarang ya. Ibu, Saya pikir memberi dia kesempatan untuk mengembangkan bakatnya, Oke. ya kan, sambil digali supaya dia punya achievement drive ya, kepengen capai sesuatu lah, Oke. gitu. Lalu kadang-kadang mesti dimotivasi, misalnya kalau kamu punya banyak teman gitu kan, nanti banyak yang datang ke pameranmu, banyak yang beli gitu kan, karena orang nggak bisa hidup sendiri misalnya, mesti punya banyak teman. Jadi banyak sekali sehari-hari itu ajak komunikasi supaya dia makin lama punya awareness. Jadi ternyata betul waktu sering diundang pameran, lalu saya bilang, wah Tom sudah dapat teman baru berapa nih hari ini ya. Iya, iya. Senang dia gitu kan. Lama-lama dia suka dengan orang anak teman-teman sebayanya. Oke. Gitu, itu. Lalu kemudian juga tiap kali ada kesempatan, walaupun capek ya, misalnya diundang ke pameran ini itu gitu ya. Iya. Lalu saya mencoba, ayo gitu. Terus dia Terus misalnya menyemangati capek ya, Bu, gitu ya? kan, misalnya dia capek banyak PR segala macam, ini kesempatan loh. Nanti kamu bisa dapat teman baru. Iya. Lalu kamu kalau terjual, kamu bisa dapat nambah uang jajan. Oke. Ya, karena dia senang kalau tambah uang jajan tuh. Oke. Berarti dia bisa beli buku lebih banyak. Oh iya, biasa bisa beli jajaninnya buku. Dia suka buku baca aja juga paling ya, Bu, suka ya? buku Oke. ya. Lalu dia senang misalnya jalan keluar kota kemana gitu ya. Nanti bisa buat beli tiketnya. Oke. Jadi pernah nih kita ke Jogja, dia yang beli tiket supaya dia ngerasain, oh hasilnya ada loh. Bisa beli buku, ya ampun, bisa luar buat biasa jalan-jalan ke Malang gitu kan. Waktu Iya, itu ke iya, Jatim iya. Park dia kepengen ya. Oke. Itu salah satunya. Jadi berasa ya. Nah, kalau sama suami sendiri nih, Bu, biasanya biasanya kan kalau misalnya mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, itu ada aja tuh kasus-kasus yang misalnya sama suami malah jadi bertengkar atau misalnya cerai. Kalau di Ibu sendiri gimana, Bu? Oh iya. Tahun-tahun awal memang butuh penyesuaian ya. Karena saya sempat stres dulu ya, 2 tahun di rumah. Stres karena merasa kok nggak bisa kerja lagi, lalu di rumah harus belajar masak lain-lain yang saya sebenarnya nggak suka. Jadi suami memberi waktu lah. Saya perlu 2 tahun untuk penyesuaian. Lalu tapi setelah 2 tahun kita makin mengerti satu sama lain. Jadi yang kita lakukan pertama, kalau misalnya kan terapi kan banyak sekali macamnya. Yang kalau mau diikutin semua, wah banyak sekali, uangnya juga banyak sekali. Jadi kita harus memutuskan yang mana yang kita mau ikutin, yang kayaknya cocok, yang terjangkau gitu ya. Oke. Jadi kita mulai sering komunikasi. Oke. Nah, yang saya suka, jadi kita kompak untuk memutuskan bersama. Caranya adalah kita ikut seminarnya bersama, konsultasi bersama dengan ahlinya itu. Lalu informasi kita bisa baca bersama gitu ya. Paling nggak saya yang banyak cari informasi, nanti saya ceritain yang penting ke suami. Lalu akhirnya oh ya oke deh, yang ini terjangkau gitu kan ya, masuk akal, terus kayaknya cocok nih gitu kan. Lalu baru dijalanin. Setelah sampai kepada keputusan itu, saya yang menjalankan, suami kembali kerja lagi dong. Nah nanti tiap weekend dia biasa bantu review gimana progresnya gitu. Nah itu ya, itu yang sangat membantu karena saya jadi tidak merasa disalahkan kalau terapi ini ternyata kurang berhasil. Ternyata harus ganti ya. Pemahamannya harus sama dulu ya, Bu. Betul. Jadi kadang-kadang kan kita kayak kasih waktu 3 bulan ternyata nggak bagus nih atau nggak cocok ya. Saya harus ngomong dong sama yang cari uang ya. Betul, Masa ini udah mahal-mahal mau di stopin, mau ganti lagi. Nah lalu kita ngobrol, saya bilang ini progresnya begini gitu kan. Lalu kita coba ke itu yuk ahli yang lain ini.
Kita pergi lagi berdua, putusin lagi. Lah itu yang membuat kita kompak. Satu secara teknis ya. Iya Bu. Lalu yang kedua yang sebenarnya sangat penting ini adalah sebelum kita melakukan itu biasanya kita doa dulu. Benar-benar doa dulu, karena kita begini ya, sampai satu titik ada begitu banyak ahli dan terapi, kita ini cuma ngerti ekonomi ya. Nggak bisa menilai sebetulnya yang mana yang bagus. Itu jadi challenging banget kan? ya. Jadi kita hanya mengandalkan Tuhan yang memimpin kita, supaya Tuhan itu memberi petunjuk yang mana nih yang cocok buat anak kita. Karena kalau bagus buat anak lain kan belum tentu cocok buat Thomas. Betul, Bu, iya. Dan kita tidak dalam pada kemampuan untuk menilai mereka. Iya. Kan kita tidak lebih pintar ya. Bu. Nah, ternyata dengan begitu caranya kita sering sekali mengalami ini salah, lalu kita dengan banyak alasan stop. Tapi nanti dikasih jalan yang lebih bagus. Bisa begitu ya. Puji Tuhan sekali Bu. Benar-benar penyertaan Tuhan dan tuntunan jadi menjadi nyata. Ya, jadi satu kalau bisa dibilang satu doa dulu, mengandalkan Tuhan, lalu baru dengan petunjuknya pasti dituntun, nanti baru mencari cara. Gitu. Gitu. Lalu memberi waktu untuk menerapkan yang kita pilih itu. Karena kan nggak ada yang instan. Jadi kita biasa saling mengingatkan, saya mas suami, kalau saya 3 bulan udah bosen nih, kayaknya kok nggak ada hasil gitu ya. Lalu suami ingetin. Lalu kalau ada yang sesuatu yang suami kayaknya lihat ini gini-gini, saya dikasih masukan juga dari yang lain. Gitu. Jadi paling nggak ya kompak lah ya jalannya. Iya, itu penting banget sih dikomunikasikan Ibu, walaupun setidak enak apapun dan tidak seberkenan apapun tuh memang harus dikomunikasikan sepertinya Ibu ya. Satu lagi kita pembicaraan dalam di awal, apa prioritas kita. Waktu itu kita masih tinggal di rumah kontrakan, belum punya rumah ya. Kan ya pengen punya rumah. Nah, apakah kita mau nabung buat beli rumah? Atau kita fokus dulu penyembuhan Thomas, pemulihan ya. Karena biayanya juga pasti luar biasa sekali ya Bu ya. Itu di atas kertas sebetulnya waktu itu kalau saya berhenti kerja, gaji suami nggak cukup buat terapi ya. Lalu kita akhirnya setelah pembicaraan dalam berkali-kali itu, karena Tuhan sudah menitipkan anak berkebutuhan khusus pada kita, kita harus lakukan yang terbaik bagian kita. Kalau nggak cukup gimana? Kan di atas kertas nggak cukup. Nah, suami saya meyakinkan lagi, kalau Tuhan sudah percaya pada kita, pasti Dia akan kasih sarananya. Pasti ya. Jadi akhirnya itulah yang menyebabkan saya berhenti kerja, lalu jalanin, dan ternyata benar karena prioritasnya pemulihan Thomas dipulihkan dulu. Ya, Thomas progresnya udah sangat bagus, sangat mandiri gitu, di luar ekspektasi kami ya. Lalu datanglah berkatnya rezeki, kita bisa beli rumah juga tuh. Gitu. Gitu. Nah, berarti dari segala struggling yang ibu lalui dengan suami gitu sampai sekarang mungkin bisa dibilang terbayar dengan kemajuan Thomas. Nah, berbicara tentang kemajuannya Thomas nih Bu, prestasinya Thomas sampai sekarang tuh ada apa aja sih? Kalau disebutin satu-satu kepanjangan banget. Panjang ya. Tapi yang paling berkesan ya, saya ini kan orang biasa, bukan pejabat, bukan konglomerat gitu ya. Kalau sampai kami bisa diundang ke istana. Ya, waktu itu masih zaman Pak SBY ya, pas tahun terakhir SBY, kita diundang ke istana. Lalu tahun itu juga ada Hari Anak Nasional, Thomas itu diundang ke Taman Mini dengan seluruh mantan presiden sebelumnya hadir. Kalau yang sudah meninggal ya ada anaknya, misalnya Pak Harto diwakili Mbak Tutut gitu ya, Pak Habibie semua ada gitu. Nah, Thomas diundang ke sana untuk mewakili para anak-anak yang berprestasi di Indonesia, memberikan origaminya sebagai hasil karyanya. Ya, jadi itu kan luar biasa membanggakan ya. Sangat, Nah, lalu juga karena dia itu sensitif dengan suara, itu struggle banget, dan itu memberikan itu kepada Pak Presiden itu dengan sambil telinganya disumpel. Harus disumpel ya Bu ya. Iya, mengurangi suara masuk. Apalagi pada saat itu kondisi lagi ramai juga ya Bu. Iya, jadi itu perjuangan tapi sangat membanggakan. Ternyata anak yang sangat tidak suka suara keras bisa menyesuaikan diri, mengontrol diri, bahkan hasilnya itu lebih bagus dari latihan. Menurut pelatihnya ya, Ari Tulang waktu itu ya. Iya,
Jadi kita bisa ketemu banyak menteri-menteri ya, pejabat gitu. Lalu sering muncul di TV, majalah, koran gitu. Dan bahkan pernah ada wartawan dari Jepang datang gitu untuk interview kita di rumah. Luar biasa. Lalu ada suatu saat orang Jepangnya datang sendiri ke sini, direktur apa saya lupa gitu datang ke sini untuk apresiasi. Lalu juga diundang ke Japan Foundation untuk mengajari origami gitu beberapa kali. Gitu ya di luar pameran. Nah, jadi itu sangat membanggakan, sangat itu seperti terapi juga, dia bisa tampil di tempat umum di tengah keramaian sekaligus membanggakan karena ya dari anak yang tadi ya autis, hiperaktif, tidak peduli dengan sekitar, lalu bisa tampil seperti itu, bisa banyak di media tampil, lalu sekarang bisa kerja gitu, menghasilkan uang sendiri gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Dan sekarang berarti Thomas nih jajan-jajannya udah dari sini ya Bu ya. Tuh, Smart Parents. Ini maksudnya cerita yang saya jujur merasa sangat terinspirasi gitu Bu ya. Terima kasih. Dari awalnya Ibu itu struggling dan itu tiba-tiba bisa ditwist menjadi satu prestasi, bukan satu, menjadi banyak sekali prestasi yang sangat membanggakan gitu ya. Dan mungkin orang-orang yang awalnya tidak struggle pun belum tentu bisa achieve itu ya Bu ya. Tapi ini sangat luar biasa. Memang mungkin jalannya Tuhan di situ ya Bu. Betul, semua kami percaya ini karena anugerah Tuhan ya. Oke, kalau gitu. Smart Parents buat mungkin nanti setelah pandemi atau mungkin kalau sekarang datang harus ada prosedur tertentu ya Bu ya kalau misalnya mau lihat-lihat ya Bu ya. Iya. Bisa langsung datang aja ke sini mungkin ya, bisa di googling kan Bu kalau misalnya mau lihat. Bisa, tapi pakai ini appointment ya. Appointment nanti ya, bisa langsung mungkin DM ke Instagramnya Thomas Origami ya. Nanti boleh. Kita sertakan Instagramnya Thomas Origami. Iya, betul. Nanti bisa langsung ke Bu Wiwik. Nah, berarti Bu, kalau abis ini aku mau coba ngobrol-ngobrol sama Thomas sambil ngeliatin Thomas main origami bisa ya Bu ya? Bisa sekali. Bisa sekali ya, karena aku penasaran ngeliat prosesnya juga tuh Bu. Betul ya. Seberapa ciamik, tapi pastinya ciamik banget karena lihat dari hasilnya aja tuh udah luar biasa. Karena jadi aku makin penasaran sama prosesnya kayak gitu. Iya. Sangat menginspirasi sekali. Saya mau ucapin terima kasih nih buat Bu Wiwi untuk terima kasih juga. Bisa ngobrol. Sebenarnya aku masih mau tanya-tanya lebih banyak, cuman mungkin nanti next time gitu, atau kita di belakang layar aja ya Bu ya. Baik, nah, buat Smart Parents semua jangan lupa di subscribe dulu, dan untuk mau lihat karya-karya Thomas seperti apa itu bisa dilihat di Instagramnya ya Bu ya. Iya. Thomas.origami. Nanti linknya akan kita sertakan di bawah, oke? Dan buat Smart Parents, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa di-share juga ke para orang tua atau mungkin calon orang tua yang ingin mendapatkan inspirasi tentang parenting atau mengasuh anak. Aku Andaru undur diri. Bu Wiwi, terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Parenting Podcast.